Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Iya. Dan tolong direvisi kata-kata Dokter Tirta, yang penting mangan. Stop kamu bicara lihat negatif. Mending ngobrol mangan, masker, mangan, masker, rampung. Kerja, mangan, masker. Wis, ngopo? Dok, udah diuji belum dok? Gitu. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi. Tolong buat kalian antek-antek konspirasi yang sotoy, nggak usah sotoy lah. COVID-19 itu virus yang basisnya kalau nggak salah bisa RNA dan dia banyak antigennya. Ini virus masuk. Tubuh kita itu membuat antibodi. Tubuh kita tuh sudah ada antibodi. Kalau virus ini menang, kita sakit, kalah antibodinya, nanti dia merusak paru. Sumutasihu. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok. Makan molen ini kita. Molen nih, pisang nih. Zinc itu seng. Zn. Kalau besi itu Fe. Ferro atau ferritin. Cara menghasilkan antibodi yang kuat itu dengan cara nutrisi. Makan banyak protein. Loh, kenapa makan banyak protein? Karena protein merupakan zat pembangun tubuh. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus. Makanan adalah nutrisi penunjang antibodi. Protein itu zat pembangun antibodi paling kuat, menjadi limfosit. Lalu ada IG, imunoglobulin. M dan G, itulah pelawan-pelawan COVID di dalam tubuh. Biarkan virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Gue kuliah tuh 6 tahun bos buat mengajari kayak ginian. Nggak usah sotoy lah. Ya. Kalau udah kalah debat, kalah aja debat. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi. Lah terus berarti Mas Tirta COVID sembuh sendiri? Betul memang. Kalau imunnya kuat, sekali lagi garis bawahi, kalau imunnya kuat, memang dia akan tidak bergejala, tentaranya kuat, kamplengi beres bro. Paham? Ciri utama Kadrun adalah suka ngomong ngalor ngidul dan juga suka sebar hoax. Selalu omong kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dia lontarkan. Haikal Hasan adalah salah satu kader Kadrun militan yang kini tinggal sendirian setelah teman seperjuangannya dan juga junjungannya sudah habis dipolitikan. Rupanya dia pingin menyusul dan reuni dibui, hingga ia masih saja menyebarkan hoax yang membahayakan dan menyesatkan masyarakat. Seperti biasa, misi utama Kadrun ini adalah membawa-bawa agama di setiap omongan mereka. Padahal mereka sadar sepenuhnya jika omongan mereka itu hanyalah omong kosong. Haikal malah jumawa dengan menantang Dokter Tirta soal COVID-19. Lah siapa Haikal Hasan? Apa kapasitasnya hingga berani menantang Dokter Tirta yang notabene adalah garda depan COVID-19? Haikal ini memang seperti tidak ada kapoknya, padahal rekam jejaknya sudah dipenuhi dengan hoax-hoax yang menyesatkan dan meresahkan. Setelah mengimbau agar orang positif COVID-19 berpuasa, tak tanggung-tanggung ia menyarankan orang yang terinfeksi virus corona untuk 18 jam tidak makan. Video imbauan Haikal Hasan dalam sebuah acara itu dibagikan oleh pengguna TikTok @bgzaki008_2. Diduga video aslinya telah di-take down karena dinilai sebagai konten yang menyesatkan terkait COVID-19. Saksikan sebelum di-take down TikTok, tulis @bgzaki008_2 sebagai keterangan dalam video seperti dikutip berita hits.id Kamis 5 Agustus. Dalam video, Haikal Hasan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Dokter Tirta yang menyebut pasien COVID-19 harus banyak makan. Sebaliknya, ia menilai pasien virus corona harus sering berpuasa. Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Tolong direvisi kata-kata Dokter Tirta tentang mangan. Dok, udah diuji belum dok? Tanya Haikal. Haikal menilai klaim pasien virus corona harus puasa, itu sesuai dengan hadis Nabi. Menurutnya, saat badan terasa tidak enak karena terinfeksi COVID-19, itu merupakan sinyal dari Tuhan agar kita jangan makan. Karena pertanyaan kita, kontribusimu apa? Paling dicokok, kerumunan polisi, ntar dibui, kriminalisasi. Apa? Kalau saya sangat teruji sesuai dengan hadis Nabi, begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita itu menolak makanan dok. Dan itu sebenarnya adalah sinyal dari Tuhan, kata Haikal.
Pasalnya, jika tetap makan, Haikal menyebut itu sama saja dengan memberi makan untuk virus corona. Karena itu, ia menyebut pasien COVID-19 seharusnya puasa 18 jam. Haikal juga menyarankan pasien COVID-19 menghabiskan waktu dengan tidur. Cara tersebut diklaim Haikal bisa membuat virus corona mati dengan sendirinya. Jangan kasih makan itu virus, biarkan virus itu mati dengan cara bed rest, tidur total dan puasa 18 jam, atau bisa juga 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi, ucap Haikal. Lebih lanjut, Haikal menjelaskan kasus yang terjadi di Jerman. Menurut keterangannya, tidak ada kasus kematian pasien COVID-19 di Jerman. Haikal menyebut hal itu disebabkan karena Jerman menidurkan pasien virus corona. Tak hanya itu, rumah sakit di Jerman juga dipuasakan menurut klaim Hasan. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan? Di Jerman misalnya, itu ditidurkan dan dipuasakan dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi, pungkasnya. Pernyataan kontroversial Haikal Hasan itu sudah tersebar sampai Twitter dan menuai sorotan tajam. Banyak warganet yang berdebat dan tidak setuju jika pasien COVID-19 harus puasa 18 jam agar sembuh. Menurut mereka, cara itu dinilai justru dapat membahayakan pasien dan menghilangkan nyawa mereka. Pasalnya, manusia tetap membutuhkan asupan makanan dan gizi yang cukup secara teratur. Aneh banget, masa dia bilang karena COVID-19 malah disuruh puasa nggak boleh makan? Cuma disuruh tidur katanya, jangan kasih makan virusnya biar virusnya mati. Terus dia bilang itu anjuran hadis Nabi. Emang ada hadis Nabi bilang kalau sakit disuruh puasa, nggak makan? Protes akun @tobifest. Puasa gue baca memang bagus sih, cuma nggak bisa digeneralisir juga. Ada beberapa kondisi di mana malah nggak boleh, biasanya yang parah. Gua pun seorang positif COVID pas awal-awal itu demam sampai 38 derajat, jadi emang nggak bisa puasa. Ini alasan kita harus hati-hati, timpal warganet. Bukan nyembuhin COVID, tapi meningkatkan imun. Kalau belum bisa puasa, ganti pakai makanan sehat, kurangi gula. Tapi lebih baik lagi, misal kena COVID, dengerin anjuran dokter yang nanganin kita gimana. Jelas warganet. Pada sok tahu semua ada spekulasi, menurut Ina, Inu, Ita, itu. Kalau sakit tanya dokter, datang ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Jelas, ahlinya langsung. Badan masing-masing kan beda-beda penanganan. Seenggaknya mereka udah sekolah dan mendalami ilmu. Saran warganet. Emang ada anjuran puasa buat yang kena COVID tapi nggak bisa sembarangan diaplikasiin ke semua orang. Kalau nggak salah ini butuh pengawasan dokter. Emang dari pengalaman gue sendiri banyak makan itu bikin cepat sembuh. Terutama makan protein sama sayur. Badan tiap orang lain beda-beda pemulihannya. Terang lainnya. Benarkah pasien COVID-19 boleh puasa? Kondisi setiap pasien yang terinfeksi virus corona tentunya berbeda-beda. Sejauh ini ada pasien yang berstatus OTG, namun ada juga yang merasakan gejala ringan, sedang, sampai berat. Berbagai kondisi tersebut pasti membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Ada yang cukup menjalani isolasi mandiri di rumah saja, namun ada juga yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Begitu pula dengan puasa bagi pasien COVID-19. Situs Kesehatan Halo Dokter menjelaskan mengenai penderita yang boleh berpuasa atau tidak. Kendati demikian, penjelasan ini mengacu pada situasi saat bulan puasa beberapa waktu lalu. Penderita COVID-19 yang tidak boleh berpuasa adalah pasien dengan gejala berat seperti mengalami demam di atas 38 derajat Celcius dan sesak napas. Pasien dengan gejala tersebut tidak boleh puasa. Pasalnya, tubuh sangat membutuhkan cairan dalam kondisi tersebut. Jika puasa, maka pasien akan berisiko tinggi mengalami dehidrasi berat yang memperburuk kondisinya. Selain itu, pasien COVID-19 gejala berat pastinya akan diberikan cairan infus sepanjang hari saat menjalani perawatan intensif. Cairan itu disebut sebagian ulama dapat membatalkan puasa. Alasan lainnya adalah pasien COVID-19 juga membutuhkan obat dan vitamin. Hal ini juga harus diiringi dengan mengkonsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh kuat. Sementara pasien COVID-19 yang diizinkan puasa adalah pasien gejala ringan. Gejala ini seperti batuk dan pilek tanpa demam. Alasannya, pasien COVID-19 dengan gejala ringan cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Hal ini membuat ibadah puasa masih tergolong aman. Begitu pula bagi orang tanpa gejala. Pasien OTG termasuk kelompok yang umumnya memiliki daya tahan tubuh kuat karena mampu melawan virus corona. Imunitas yang baik itu membuat infeksi virus corona tidak menimbulkan gejala. Jadi, mereka juga aman untuk berpuasa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.